Selamat malam.
Malam Pak Wid. Pak Sunar. Malam Pak Sunar. Malam-malam, Angel. Pak Sunar baca ya Pak Sunar. Kenapa? Baca doa ya. Pak Umar, toh? Iya. Oh. Malam-malam Pak Sunar. Malam Pak Wid. Udah sembuh Pak Wid. Udah seger ya. Yang segar berkat Pak Sunar. Kurang keras suaranya Pak Wid. Kurang keras. Kurang keras. Volumenya Pak Wid. Ya. Karena pakai HP. Jelas, Malam Pak? Frans. Malam Mas Pran. Selamat malam. Pak Wid udah sembuh. Kedengeran. Bu Angel, suara saya gimana Bu Angel? Jelas-jelas Mas Pran. Oke. Pak Sunar sehat? Alhamdulillah, Frans. Puji Tuhan. Ibu sehat ya? Ya. Ini yang nungguin di GKP, di studio siapa, Frans? Pak Yohanes. Sepertinya Vidya dan keluarga mungkin. Oh, Yohanes. Oke. Dia datang ya Mas Pran. Gimana Ibu? Datang ke studio Vidya. Sepertinya. Oh tapi saya nggak tahu sih tadi. Nggak tahu saya. Nggak nanya. Yang bacaan pertama siapa? Di sana kan? Saya Pak Sunar. Oh, nggak di studio ya? Kayaknya dia nggak ini. Dia bilang keluarganya nggak ada yang siap karena kan pada kerja di kantor. Jadi takut telat gitu loh Pak Sunar. Oke. Udah, Dek. Iya.
Ayam bakar. Malam Bu Ismi. Kedengaran. Suara normal semua ya? Ya. Halo. Suaranya jelas. Nggak kedengeran Pak Wid. Suaranya Pak Wid nggak kedengeran. Kedengeran. Ya udah saya pindah lokasi dulu deh. Nggak kedengeran. Ya pindah lokasi bentar. Ya. Malam Bu Budi. Selamat malam Bu Angel. Malam sehat ya Bu Budi. Sehat semua. Suaranya. Malam Bu Budi, Bu Angel. Sekarang udah kedengeran ya? Benar. Siap ya. Kedengeran kan tadi belum, nggak taunya ya tadi. Iya, Ini udah dibuka kok. dibuka. Malam Vidya, udah sampai? Sudah, Tan. Ya, Malam, Dia. malam. Malam, Tante. Iya. Selamat malam Pak Rumain. Mama Sen, selamat malam. Halo, selamat malam, Namberu. Selamat Ya. malam Romo Gun. Selamat malam, apa kabar? Baik Romo. Ibu Widya sekeluarga. Salam. Malam Romo, malam Angel. Malam. Teman-teman Lukas. Selamat malam Romo. Ya, Romo Gun, malam. Malam Pak Romo. Malam. orang-orang Dina. kudus, Tante Lukas.
Ya, Malam. Romo. Malam. Suara saya kedengaran? Jelas, Mo. Kedengaran, Romo. Oh. Ini internet yang di GKP lagi masalah nih, jadi saya pindah ke Wisma, Wisma. Mo. Iya, Oh. ntar lagi dipindah fotonya sama bunga-bunganya. Gimana? Romo, Ya, Mo, yang bacaan pertamanya dari surat Rasul Yohanes ya, Mo? ya boleh silakan. Boleh ya, Mo? Ya, terus Injilnya dari mana? Injilnya kalau yang dari buku itu, Mo, yang buku ungu itu, Mo. Yang dari Pak Wit yang beberapa waktu lalu. Kalau di sini Injilnya dari Lukas 23 ayat 33, 39 dan 43. Isinya apa? Pas 23 ya 33 ya? 33, 39 sampai 43. Pas 23. Yesus disalibkan ya. Oke. Isi, sapa sing memperbaiki? Dina. Dina ning kono. Penting. Mau tes suara dong? Malam Pak Wit, malam Bapak Kedengaran, Ibu. Pak Wit. Nah, Udah kedengaran, jelas. kedengaran nggak suara Jelas. saya? Mau tes. Udah, Pak Wit. Oke. Malam Oke. Pak Wit. Jelas Malam, sekali Mas. suaranya Meina. Malam Pak Sunan. Malam Bu Angel. Ada Malam. suara nggak ada rupa. Bu Sengaja Mena seharusnya bawa disembunyikan. itu, Mo. Seharusnya bisa tugas tuh. Bawa Bu, bawa. Saya Oh, siap bawa. bertugas kok. Tahu lah aku tuh di mana tahu tuh. Iya, tahu lah. Jangan, Pak. Jangan ditampilin, Pak. Nanti bikin heboh, Pak. Bikin ada yang bilang bohong lagi. Nggak tahu ya, Mbak. Ada yang masuk. Pak Wit sudah sehat ya, Pak? Amin, udah lumayan, mendingan. Tadi mau disiramin, Halo. Pak, kebunnya, tapi berhubung hujan nggak jadi. Kenapa? Bubur. Mau disiramin kebun, berhubung hujan nggak jadi. Iya, hujan seharian. Udah gitu, sama Tuhan. Malam, Bu Niken. Malam Pak Kaling. Bu Malam, Kaling. malam Om. Malam Pak Pomo. Malam. Wih, udah bisa senyum ya, udah sehat tuh. Apa sih? Ya udah. Kayak kita dulu.
Ini berapa itu? Jinjinhua, Leng Chao, Elderberry, Sea. Bisa lebih. Mana? Bukan. Ini betul. Halo Bu Pur. Halo Lucy. Halo Pak Pur. Halo Emil. Ayo di absen. Iya. Selamat malam. Malam. Bapak Ibu semua. Kemarin Romo sudah siap. Halo Bu Titi. Halo malam. Malam. Malam, Titi, udah sehat. Udah Ya sehat Bu sudah Titi? mendengar. Terima kasih. Malam Bu Lina. Malam. Bapak Ibu, Malam, sebentar Romo. kita mulai ya. Oke. Ya. Romo sudah siap. Sebentar, Pak. Romo sudah siap. Lagi di setting itu kena petir tadi. Kak, itu ada. Baik, selamat malam yang terkasih Romo Alfonsus Setia Gunawan PR,
Ini loh Mas. keluarga almarhum Bapak Richard Christian Barutu, Bapak Ibu warga lingkungan Santo Lukas, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir dalam Zoom ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengadakan misa peringatan 100 hari berpulangnya almarhum Bapak Richard Christian Barutu. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Alfonsus Theogunawan PR. Dengan menyanyikan lagu pembuka, Ya Tuhan Pandang Hamba-Mu, dari Puji Syukur nomor 329. 329. Ya Tuhan pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Ibu Widya sekeluarga, sanak saudara dimanapun Anda berada, teman-teman sahabat di lingkungan Santo Lukas, Eramas, dan para sahabat dimanapun Anda berada juga, selamat malam. Selamat malam, Romo. Kita berkumpul malam hari ini dengan hati penuh kasih, penuh cinta dan iman yang sangat mendalam. Karena kita boleh berkumpul untuk merayakan Ekaristi dalam rangka mengenang dan berdoa bagi saudara kita Bapak Richard Christian yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Dalam perayaan ini kita akan berdoa untuk keselamatannya, akan mendengarkan sabda Tuhan, supaya iman kita, iman keluarga khususnya yang ditinggalkan, semakin hari semakin diteguhkan, semakin diberkati oleh Tuhan. Karena kita percaya akan Kristus yang telah bangkit dari alam maut. Maka kita pun juga percaya bahwa semua manusia akan dibangkitkan, dimuliakan, dan menikmati bahagia di rumah Bapa. Untuk itu bersama keluarga Ibu Widya dan keluarga besar, marilah kita satukan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa, dalam Ekaristi, seraya menyesali dosa-dosa kita, dan mohon belas kasih Allah agar kita semua dapat merasakan rahmat-Nya yang begitu agung. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia
tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati saudara kami terkasih, suami, ayah, yakni Bapak Richard Christian, yang sudah Kau panggil 100 hari yang lalu. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus, Engkaulah yang menjadi sumber segala kebaikan, Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami. Kami berdoa juga untuk Ibu Vidya sekeluarga, agar senantiasa Kau berikan kekuatan rohani dan berkat dari surga, karena Kristuslah Sang Kebangkitan yang menyelamatkan. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudara terkasih, coba lihat, Allah begitu mengasihi kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang demikian, kita adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya yang jahat ini tidak mengerti kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudara terkasih, sekarang ini kita adalah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana kita nanti, itu belum diperlihatkan kepada kita. Namun kita tahu bahwa kalau Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan lagu puji syukur nomor 371. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikut Dia, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman.
juga sungguh memberkah hati yang membuka hati. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus dibawa keluar kota untuk disalibkan. Ketika sampai di tempat yang disebut Tengkorak, para prajurit memaku Yesus pada kayu salib. Bersama dia disalibkan pula 2 orang penjahat, seorang di sebelah kanan Yesus dan seorang di sebelah lagi, di sebelah kirinya. Salah seorang penjahat itu menghina Yesus. Ia berkata, "Engkau kan Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah. Nah, selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia. Ia berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita semua sama-sama dihukum mati. Dan hukuman kita memang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini sama sekali tidak bersalah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah saya kalau engkau memasuki kerajaan-Mu." "Percayalah," kata Yesus kepadanya, "hari ini engkau akan bersama-sama aku di Firdaus." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Ibu Vidya sekeluarga dan keluarga besar, sanak saudara dimanapun berada, para teman sahabat di lingkungan Santo Lukas Eramas, dan para sahabat yang lain. Pada malam hari ini genap 100 hari Bapak Richard Christian dipanggil Tuhan. Atas belas kasih Allah dan cinta Allah kepada manusia, kita manusia tidak dibiarkan merana di bawah penderitaan dan hukuman, tetapi Kristus yang begitu besar kasih-Nya kepada manusia, merelakan diri disalib demi keselamatan kita. Rahmat belas kasih Allah itu tergambar di dalam seluruh Injil Lukas dari awal sampai akhir. Pada awal Injil Lukas kita mengenal bagaimana Bunda Maria yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi ibu Tuhan Yesus
telah menerima sebuah anugerah dan tugas istimewa, bukan karena jasa Bunda Maria, bukan karena jasa manusia, tetapi karena belas kasih Allah, sehingga Ibu Maria ditugaskan untuk menerima perutusan suci menjadi Ibu Yesus. Dan dengan kesanggupan jawaban Bunda Maria, terjadilah peristiwa itu. Allah menjadi manusia. Dan dalam beberapa kisah dalam Injil Lukas, kita juga melihat bagaimana Allah menunjukkan belas kasih kepada orang yang lemah, kepada orang yang berdosa. Maka kisah seperti anak hilang, Sakeus, wanita-wanita yang menangis, itu hanya ada dalam Injil Lukas. Dan puncak belas kasih Allah kepada manusia yang berdosa ada dalam kisah yang baru saja kita baca. Bagaimana salah satu dari seorang penjahat yang dihukum karena kesalahannya mendapatkan belas kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga Yesus mengatakan, hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Nah, kata-kata ini ditulis di dalam tinta emas oleh Lukas karena apa? Karena umat Allah merasakan begitu besar belas kasih Allah kepada manusia, sehingga dosa yang begitu banyak yang dilakukan oleh seorang penjahat yang memang sudah sepantasnya dihukum mati, itu tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan oleh Yesus. Seperti yang seringkali kita doakan juga dalam doa sebelum anak domba Allah. Tuhan, jangan memperhatikan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Inilah doa permohonan kita. Dan inilah juga yang menjadi doa seorang penjahat yang diajak oleh Yesus masuk ke dalam kerajaannya. Tuhan, jangan ingat akan dosaku, kejahatanku, tapi ingatlah akan kemurahan hatimu. Oleh karena itu, seorang penjahat yang tadi seharusnya dihukum sama seperti Yesus, seperti dikatakan oleh penjahat yang satu itu, kita memang pantas dihukum karena dosa dan perbuatan kita, tapi orang ini tidak sama sekali. Oleh karena itu, seluruh beban dosa yang seharusnya dipanggul oleh semua manusia, kini telah diangkat oleh Yesus sendiri di kayu salib, sehingga semua manusia yang seharusnya dihukum mendapatkan keselamatan dan pembebasan dari hukuman berkat pengorbanan Yesus. Maka kalau seorang penjahat yang beriman di saat-saat terakhir saja mendengar suara keselamatan, hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus, maka kita pun percaya Bapak Richard Christian yang beriman teguh, yang telah membuktikan imannya dalam hidup keluarga, dalam memberikan perhatian yang sangat penuh kepada istri dan anak-anak, dan memperlihatkan kepada teman-teman iman yang sangat kuat, maka kita percaya bahwa suara Yesus pun hari ini bergema. Bapak Richard Christian, engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Keyakinan itulah yang membuat kita pada malam hari ini berkumpul bersama-sama, bersama keluarga, berdoa kepada Tuhan. Doa yang penuh dengan syukur karena atas belas kasih Allah, peristiwa keselamatan itu terjadi. Peristiwa keselamatan itu kita peringati setiap saat.
khususnya saat kita merayakan perayaan Ekaristi. Inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian baru. Jadi, peristiwa salib adalah sebuah pembaharuan janji Allah yang dulu pernah diucapkan ketika manusia diciptakan. Dan sekarang janji keselamatan itu kita kenangkan setiap hari saat kita merayakan Ekaristi. Inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian baru. Maka perjanjian Allah dan manusia, bahwa Allah akan menyelamatkan manusia seluruhnya, itu diperbaharui oleh Allah sendiri dengan darahnya yang suci. Dulu pernah ada perjanjian antara raja satu dengan raja yang lain, entah itu perjanjian persahabatan atau perjanjian perbatasan atau perjanjian apa saja, itu seringkali perjanjian itu ditandai dengan darah. Dari para raja, dua raja yang mengadakan perjanjian itu menggores tangannya supaya berdarah. Dua-duanya kemudian darahnya itu dipakai untuk tanda tangan perjanjian. Jadi perjanjian itu tidak ditandatangani dengan tinta, tetapi dengan darahnya. Sebagai tanda bahwa darah itu adalah nyawa, kehidupan. Karena kalau manusia tanpa darah, maka akan mati. Oleh karena itu, Yesus juga menandai perjanjian baru itu bukan hanya dengan goresan darah pisau, tetapi seluruh darahnya ditumpahkan dari kepala sampai ke seluruh badan dan kakinya. Kita melihat bahwa penderitaan Yesus dari kepala sampai kaki menjadi sebuah gambaran penebusan. Saat kita melihat dan merenungkan Yesus yang kepalanya itu dimahkotai duri dan di sana banyak darah yang keluar, menggambarkan bahwa Yesus menebus dosa manusia yang dibuat manusia dengan kepalanya, dengan pikirannya. Maka pikiran yang penuh dosa itu diselamatkan, ditebus oleh Kristus. Begitu juga lainnya, tangan dan kaki yang dipaku menjadi gambaran bahwa dosa-dosa manusia yang dibuat oleh tangan dan kaki itu ditebus oleh Kristus. Kalau kita pinjam Injil Yohanes, ketika Yesus ditusuk dengan tombak, menggambarkan bahwa dosa-dosa manusia yang dibuat karena hatinya dengki, hatinya iri, hatinya penuh dengan keserakahan, itu juga ditebus oleh Yesus dengan tanda tusukan tombak dalam lambungnya. Yang terakhir sebelum Yesus wafat, Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, "Aku haus." Dan di dalam Injil-Injil yang lain juga dikatakan di sana ketika Yesus diberi minum cuka yang pahit. Dan Yesus meminumnya, artinya apa? Lidah itu adalah dosa lidah, dosa perkataan, yang disebut lidah itu tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu pun juga terjadi di kayu salib, sehingga dosa-dosa manusia yang dibuat karena lidah, karena perkataan, oleh Yesus ditebus juga. Maka saat kita merayakan sebuah perjanjian baru dengan darahnya, darah di kepala Yesus, darah di mulut Yesus, darah di lambung dan tangan kaki, seluruh tubuhnya menjadi sebuah tanda cinta bahwa dosa-dosa manusia yang dibuat karena
perkataan, perbuatan, pikiran, dan kelalaian itu ditebus oleh Yesus. Oleh karena itu, saat kita mengawali perayaan Ekaristi, kita seringkali memberikan pengakuan atas dosa kita. Saya mengaku dosa yang dibuat oleh pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Itu semua bisa kita proyeksikan dalam pribadi Yesus, di mana seluruh tubuh Yesus dari kepala hingga kaki berlumur darah. Itulah perjanjian baru. Bagaimana Yesus memperbaharui janji yang lama, dan sekarang janji itu akan dipenuhi, ditandai dengan darah. Darah itulah yang membuat kita semua penuh dengan sukacita dan kita diselamatkan. Oleh karena itu, dalam Ekaristi ini kita kenangkan saat Bapak Richard Christian secara pribadi menerima rahmat penebusan, rahmat keselamatan itu. Maka setelah 100 hari, keluarga, Ibu Vidya, dan kita semua dapat merasakan dengan hati yang sudah, bahasa Jawanya, menep. Artinya apa? Hati yang sudah bisa berpikir secara tenang dan bijak. Dengan tenang dan bijak kita dapat merasakan betapa indahnya Bapak Richard Christian bersama dengan Tuhan penuh senyuman, karena Bapak Richard juga telah menerima penebusan dan penyelamatan. Di sana tetap mendampingi ibu dan keluarga dalam setiap langkah hidupnya, di mana setiap kita menyebut Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Setiap kali kita mengenangkan Bapak Richard Christian, Bapak Richard Christian mendampingi ibu di dalam doa dan setiap langkah hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita mohon berkat Tuhan pada hari ini, khususnya untuk Ibu Vidya dan keluarga besar, serta kita semua yang ditinggalkan, agar iman kita semakin kokoh dan semakin kuat, sehingga kita dapat merasakan belas kasih Allah yang agung, dan hidup kita semakin dikuatkan dan berarti bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan melanjutkan dengan doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa untuk saudara kita, Bapak Richard Christian, yang telah meninggal 100 hari yang lalu. Dalam pembaptisan, ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persatuan para kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar saudara kita pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia. Sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderita kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima ganjaran berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa pula untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita saling mendoakan. Semoga iman kita diteguhkan
sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon semoga kami dan doa kami berguna bagi keselamatan saudara-saudari kami yang sudah meninggal, khususnya bagi Bapak Richard Christian. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penembusan-Mu kepada mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah buah dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa agar persembahan dan doa kita untuk keselamatan Bapak Richard Christian berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami unjukkan roti, anggur, persembahan keluarga dan hidup kami untuk keselamatan hamba-Mu Bapak Richard Christian dan keselamatan kami semua dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Richard Christian, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu 100 hari yang lalu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yusuf, mempelainya yang suci, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di atas seluruh muka bumi. Bukalah kami, hati kami, keluarga kami, sanak saudara kami, agar kami percaya padamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan Allah dalam hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Salam damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menumpahkan darahnya di kayu salib di puncak Golgota sebagai tebusan bagi setiap insan dan semua manusia di dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur untuk perjamuan keselamatan yang telah kami rayakan malam hari ini bersama keluarga Ibu Widya dan teman-teman lingkungan dan keluarga besar. Semoga Ekaristi Kudus ini menjadi pernyataan belas kasih-Mu yang tiada tara, yang menerima, yang telah diterima oleh hamba-Mu Bapak Richard Christian ke dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon penyertaan-Mu selalu, agar kami dapat membangun kehidupan bersama dalam damai dan kasih yang sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat Tuhan dari surga turun berlimpah kepada keluarga Ibu Widya dan kita semua, yakni berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi untuk mengenang 100 hari Bapak Richard Christian diselamatkan oleh Tuhan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dan diutus membawa kasih Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup, Dengarkanlah Maria, puji syukur 632. Dengarkanlah Maria, terima salamku, dengan sucian syukur serta nyanyianku. Terpilihlah engkau, terpanggillah engkau, menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Terima kasih, salam sehat semuanya. Terima kasih kami aturkan kepada yang terkasih Romo Alfonsus Theo Gunawan PR yang telah berkenan memimpin misa 100 hari berpulangnya Bapak Richard Christian Barutu. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari keluarga. Untuk itu, untuk Vidya dipersilahkan. Terima kasih Pak Frans. Selamat malam, saya dari Otomatis. Halo. Selamat malam, saya dari istri almarhum Richard Christian Barutu mengucapkan terima kasih banyak untuk Romo Alfonsus Gunawan yang telah memimpin misa arwah suami Papa Richard Christian Barutu. Yang kedua, terima kasih untuk Komsos, untuk warga Santo Lukas, Pak Frans, Bu Yana, dan Bu Yuni, bunganya, dan semua yang telah mendukung dan membantu untuk terselenggaranya misa arwah ini dengan lancar. Yang ketiga, terima kasih untuk keluarga besar Barutu se-Jabodetabek, keluarga besar dari Kerinci, Pekanbaru, Riau, keluarga besar Malang, keluarga besar dari Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih telah mengikuti misa pada malam ini. Yang keempat, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan sehingga terselenggara misa arwah dari Papa, dari suami kami, dari penguburan, dari 7 hari, dari misa 40 hari, dan saat ini 100 harinya suami kami. Saya sebagai istri dari almarhum Richard Christian meminta maaf apabila ada kesalahan dari almarhum yang disengaja maupun tidak sengaja selama hidupnya. Semoga almarhum dapat diampuni dan diterima arwahnya di sisi Bapa. Terima kasih atas bantuan semuanya. Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Vidya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari lingkungan Santo Lukas. Untuk Bu Lucy, kami persilahkan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai wakil daripada keluarga besar Santo Lukas mengucapkan terima kasih kepada Romo Alfonsus Setia Gunawan yang telah meluangkan waktu untuk misa 100 hari daripada Bapak Richard.
kemudian juga kepada Bapak Boni beserta tim Komsos Santo Gabriel yang telah menyediakan link Zoom untuk terselenggaranya acara ini, dan juga kepada Bapak Frans yang telah memimpin menyediakan lagu dan juga sebagai MC, dan juga seluruh warga dari Santo Lukas yang telah bersedia untuk mengikuti misa berpulangnya 100 hari berpulangnya Bapak Richard. Dan juga terima kasih kepada semua yang telah hadir pada hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan kami juga mendoakan supaya saudara Richard berbahagia di sisi Tuhan, dan juga bagi Vidya dan keluarga yang ditinggalkan, marilah melanjutkan hidup. Kami, warga Santo Lukas, akan selalu menyertai dan juga Vidya. Jika ada hal-hal atau bantuan yang dibutuhkan, janganlah ragu-ragu untuk menghubungi kami sebagai warga besar Santo Lukas. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Lucy. Dengan berakhirnya sambutan dari keluarga dan dari wakil lingkungan Santo Lukas, berakhir pula acara peringatan 100 hari almarhum Bapak Richard Christian Barutu. Atas partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat malam. Malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semua. Tuhan berkati kita semua, sehat selalu. Sama-sama Romo. Amin. Ya, Santo Lukas, doakanlah kami. Amin. Amin. Santo Alfonsus, doakanlah kami juga. Santo Alfonsus ya Pak Sunar ya? Iya. Lukas masih sudah bisa kumpul nggak? Atau masih lari-lari? Pak Sunar itu sama sering lari-lari. Kayaknya dikejar teman-teman Romo. Hah? Jalan pagi. Asal jalan pagi Romo. Masih berlangsung. Masih Romo. Masih. Mengikuti teladan wakil ketua dan ketua lingkungan. Kalian sepedaan mau? Kayaknya Romo perlu dijemput, diajak deh Bu Angel. Iya ya. Biar olahraga itu nggak pernah olahraga jangan-jangan. Aku di rumah, apa itu namanya, treadmill. Ya, Romo perlu diajak makan kok. Oh, gitu. Itu kayaknya tambah bengkak Romo sudah. Setengah on. Ya, sehat-sehat ya Bu ya. Oke, selamat malam. Oke, mohon izin keluar. Terima kasih. Tuhan berkati. Berkati. Malam. Romo. Terima kasih. Tuhan berkati. Nah.